Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan bagi kita sehingga kita bisa mengadakan kajian muslimah online. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabat, dan semoga kita selalu menjadi orang-orang yang meneladani Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pemirsa yang dirahmati Allah, berjumpa lagi dengan saya Ana Ummu Aska dalam program Inspirasi Keluarga Muslim. Pemirsa yang dirahmati Allah, perlu diketahui ketika kita berbicara Islam, maka Islam bukanlah sekedar agama saja, tapi Islam adalah agama sekaligus sistem kehidupan. Dan Islam pernah berjaya selama 13 abad lamanya. Kegemilangan Islam tidak lepas dari kontribusi yang besar dari kaum muslimin maupun muslimah. Sejarah Islam bisa kita lihat dalam kitab-kitab sirah bagaimana generasi sahabat maupun sahabiyah turut berjuang dalam dakwah Islam. Tidak hanya generasi sahabat, tapi juga kita akan menemukan banyak sekali sosok sahabiyah yang mereka adalah muslimah tangguh. Mereka membela Islam dalam setiap aspek kehidupannya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu sosok muslimah tangguh yang merupakan generasi sahabiyah, yaitu Nusaybah binti Ka'ab. Nusaybah binti Ka'ab atau biasa yang dikenal dengan Ummu Imarah adalah salah satu muslimah yang berasal dari kalangan Ansor. Nusaybah binti Ka'ab adalah muslimah yang ikut berbaiat Aqabah di baiat Aqabah kedua, yang saat itu baiat itu dihadiri oleh 73 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. 2 orang perempuan tersebut adalah Ummu Mani dan salah satunya tadi adalah Nusaybah binti Ka'ab. Dalam baiat tersebut tidak hanya janji setia untuk mematuhi Allah dan Rasulnya, tapi juga untuk membela Allah dan Rasulnya, membela Islam baik dengan segenap jiwa raganya. Maka realisasi pembelaan Islam itu diwujudkan oleh Nusaybah binti Ka'ab dalam perang-perang yang terjadi pada sejarah peradaban Islam. Di antaranya adalah perang Uhud. Perang Uhud terjadi pada bulan Syawal. Dalam perang tersebut awalnya kaum muslimin mengalami kemenangan, namun karena kelalaian dari pasukan pemanah akan ghanimah, maka kaum muslimin harus mengalami kekalahan. Dan pada waktu itu Rasulullah juga berada dalam situasi yang sangat sulit, artinya diincar oleh orang-orang kafir. Maka pada waktu itu muncul sosok sahabiyah yang melindungi Rasulullah dengan segenap jiwa raganya. Yang awalnya sosok sahabiyah tersebut hanya berjuang dalam pemenuhan logistik dan juga menyelamatkan para tentara kaum muslimin yang terluka. Tapi karena melihat situasi dalam kondisi genting dan juga Rasulullah terancam, maka muncul satu sahabiyah yang luar biasa peranannya. Sahabiyah tersebut adalah Nusaybah binti Ka'ab yang melindungi Rasulullah, yang harus mengorbankan tubuhnya untuk melindungi Rasulullah. Banyak sekali sabetan pedang, bahkan tusukan-tusukan senjata yang dialami oleh Nusaybah binti Ka'ab. Setidaknya ada 13 luka yang dialami oleh Nusaybah binti Ka'ab. Dan perlu diketahui luka tersebut sangat parah. Bahkan dalam
kitab-kitab sirah dijelaskan bahwasanya luka yang dialami oleh Nusaybah binti Ka'ab harus memerlukan waktu penyembuhan selama 1 tahun. Masya Allah, luar biasa. Tapi Nusaybah tidak ragu dalam membela Islam, bahkan tidak ada kesedihan sedikit pun atau penyesalan dalam pembelaan Islam, walaupun dirinya harus terluka. Dan perlu diketahui, tidak hanya Nusaybah binti Ka'ab saja yang melindungi Rasulullah, tapi juga ada suaminya dan 2 anaknya yang juga turut melindungi Rasulullah. Sungguh gambaran potret keluarga yang benar-benar tangguh dalam membela Islam. Tidak hanya dalam perang Uhud, tapi juga ada di perang-perang lain, sosok Nusaybah binti Ka'ab ini membela Islam, seperti di perang Khaybar, perang Hunain. Bahkan sepeninggal Rasulullah terjadi perang Yamamah yang pada waktu itu adalah perang untuk memerangi nabi palsu yang bernama Musailamah al-Kadzab. Sebelum terjadi perang Yamamah, Khalifah Abu Bakar mengutus satu utusan agar mengingatkan kembali Musailamah untuk bertobat. Dan utusan tersebut adalah Habib yang merupakan putra dari Nusaybah binti Ka'ab. Namun saat Habib menyampaikan pesan dari Abu Bakar, Habib harus dimutilasi oleh Musailamah karena Habib tidak mau mengakui Musailamah sebagai seorang nabi ataupun rasul. Telinganya harus dipotong dan juga pada waktu itu Habib menemui kondisi syahid. Maka pada waktu itu setelah diutusnya Habib terjadilah perang Yamamah, di mana kaum muslimin memerangi Musailamah sang nabi palsu dipimpin oleh Khalid bin Walid. Tidak hanya para laki-laki yang ikut berjuang dalam perang tersebut, ada sosok muslimah yang ikut berjuang dalam perang tersebut, yaitu Nusaybah Ummu Imarah atau Nusaybah binti Ka'ab. Nusaybah berjuang dengan salah satu anaknya lagi yang masih hidup, yaitu Abdullah. Nusaybah dalam perang Yamamah harus kehilangan 1 lengannya. Dan pada waktu itu Musailamah al-Kadzab bisa dikalahkan oleh kaum muslimin dengan Wahsy yang pada waktu itu melemparkan tombaknya. Tidak hanya Wahsy yang bisa membunuh Musailamah al-Kadzab, tapi juga ada Abdullah, putra dari Nusaybah binti Ka'ab yang berhasil menghunuskan pedang ke tubuh Musailamah sang nabi palsu. Setelah terjadi perang Yamamah, maka beberapa waktu kemudian Nusaybah binti Ka'ab harus menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nusaybah binti Ka'ab adalah sosok muslimah tangguh, merupakan cerminan bagi kita para muslimah hari ini yang sejatinya kita harus berjuang Islam tidak hanya pada lisan saja, tapi juga harus pada pembelaan-pembelaan yang kita wujudkan dalam kondisi real, kondisi nyata. Nusaybah binti Ka'ab adalah sosok istri yang berjuang dengan suaminya dalam mendakwahkan Islam, membela Islam. Tidak hanya sosok istri, tapi juga sosok ibu yang bisa mengantarkan anak-anaknya syahid dalam pertempuran-pertempuran membela dakwah Islam. Sungguh inilah gambaran potret keluarga tangguh dalam membela Islam. Maka sejatinya ketika kita berbicara keluarga yang mencintai Islami, maka sosok keluarga Nusaybah bisa kita tiru, bisa kita teladani. Sejatinya ketika kita mencintai Islam, harusnya kita bisa wujudkan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana kita berjuang menjadikan Islam ini harus kita bela. Lalu bagaimana pembelaan Islam di masa milenial hari ini? Apakah juga dengan perang fisik seperti yang dilakukan oleh Nusaybah binti Ka'ab? Maka hal ini tentu perang yang dialami kaum muslimin hari ini berbeda dengan perang yang dulu dialami oleh kaum muslimin pada waktu itu. Hari ini kaum muslimin mengalami sebuah perang berupa perang pemikiran yang dilancarkan oleh orang-orang kafir, berupa
paham-paham yang menyesatkan keluarga-keluarga muslim, melemahkan akidah seperti kesetaraan gender, ide LGBT, komunisme, sosialisme, sekulerisme, dan paham-paham yang berasal dari barat. Maka sejatinya kita harus melawan ide-ide tersebut dengan bentuk perjuangan perang pemikiran pula. Dan ini harusnya kita tunjukkan ketika kita mencintai Islam. Harusnya kita menjadikan Islam sebagai sebuah kepemimpinan berpikir bagi kita. Bukan ide-ide dari barat yang menyesatkan keluarga-keluarga muslim saat ini. Dan tentunya ketika Islam menjadi kepemimpinan berpikir bagi kita, tidak hanya pada diri kita, tapi pada suami kita, anak kita, keluarga besar kita, dan harusnya juga kita tularkan kepada masyarakat. Inilah perjuangan Nusaibah era milenial, dan tentunya bisa kita wujudkan pada saat ini. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat di dunia maupun di akhirat, dan semoga kita adalah sosok muslimah tangguh yang meneladani Nusaibah binti Ka'ab maupun sahabiah-sahabiah yang lain dalam membela Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.